Ternyata apa yang dituliskan mereka bukanlah huruf M, melainkan sebuah angka Arab yaitu 88. Mehmet menjelaskan jika angka 88 adalah angka iblis. Dalam Al-Quran, kata setan disebutkan sebanyak 88 kali. Selain itu, setan memiliki 88 bangsa jin. Sementara itu, surat ke-88 dalam Al-Quran adalah surat Al-Ghoshiyah yang artinya hari pembalasan. Angka 88 juga merupakan segel iblis dan digunakan banyak pengusaha yang bersekutu dengan jin di dunia. Zafer tiba-tiba nyeletuk jika angka keberuntungan yang digunakan Hitler juga 88. Sang Hoja itu kembali menjelaskan jika teror yang terjadi di rumah itu mirip dengan tragedi desa Deruns. Saat hari pembalasan semakin dekat, para satanis akan menggambar simbol itu di mana-mana, sedangkan daba adalah satu pertanda akan datangnya hari pembalasan. Sebagai wujud dari iri dengki dan ketidakpuasan orang lain, maka sihir bisa bangkit dari sekelompok orang-orang dengki itu. Dan bangsa jin akan lebih mudah untuk menggoda manusia. Saat itulah makhluk bernama Daba akan muncul di antara manusia. Saat ini, umat manusia di Babilonia akan menggunakan kekuatan tertua yang paling sakti sepanjang sejarah waktu, yaitu dengan menaburkan sihir. Setelah menjelaskan hal itu, Mehmet pun mulai memeriksa cermin Seidah. Ia membaca doa dan meraba sekeliling cermin. Ia menurunkan cermin itu dan membuka kertas penutup belakang cermin. Ternyata, Hoja menemukan lipatan kertas yang berisi mantra sihir. Mereka membuka bungkusan itu di luar rumah dan di dalamnya tergambar peta rumah Seidah lengkap dengan lokasi pocong-pocongnya. Mehmet bertanya di mana pot tanaman bunga yang ada di dalam rumah. Menurut gambar, harusnya pot itu terletak di sudut rumah. Seidah berkata, ia memindahkan pot tanaman itu karena berbau menyengat dan sangat busuk. Hoja Mehmet meminta Seidah untuk menunjukkan pot itu. Mereka pun pergi ke belakang rumah. Hoja mengenakan sarung tangan dan menggali isi di dalam pot itu. Terlihat ada 2 bola mata yang terbungkus plastik diikat sangat rapat. Selain itu, beberapa potongan daging hewan dan tulang manusia pun ada di dalam pot itu. Sambil terus berdoa, Hoja Mehmet Sodik itu membersihkan setiap potongan dari aneka macam bangkai makhluk hidup. Rambut, bola mata, tulang belulang hingga boneka kayu. Seidah menangis melihat kenyataan itu. Ia merasa sedih mengapa ada orang sejahat itu kepadanya. Bungkusan mantra terakhir yang dibuka oleh Hoja menunjukkan gambar telapak tangan dengan ribuan mantra di dalamnya. Hoja itu terus membaca doa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hoja berdiri dan mengambil sebuah hiasan dinding yang terpasang di sudut ruang tengah. Hoja itu bertanya, siapa orang yang meletakkan hiasan itu di sana? Tak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Hingga akhirnya Zafer menyadari jika selama ini Bibi Asie bisa dengan mudah menempelkan hiasan dan benda apapun di dalam rumah itu. Seidah sempat tak percaya karena selama ini Bibi Asie sangat baik padanya. Bahkan Seidah sudah menganggapnya seperti ibu kandungnya sendiri. Hoja Mehmet kembali menjelaskan jika nama benda itu adalah Hamsa, yaitu mantra sihir yang dapat membuat manusia menjadi gila. Aisun dan Zafer berkata jika sepengetahuan mereka, hiasan berbentuk mata dapat melindungi penghuni rumah dari sihir. Di Anatolia, semua rumah memiliki hiasan berbentuk mata. Sang Hoja berkata, memang benar, namun untuk yang satu ini digunakan cara yang jauh berbeda dari fungsi aslinya. Bukan sebagai pelindung, namun justru akan memanggil jin terkuat untuk mencelakai seluruh isi rumah. Zafer segera mengajak Hoja untuk mendatangi rumah Asie. Sinan mengambil surat kontrak Bibi Asie dan menemukan alamat rumahnya yang berada di jalan Sevki Pasa. Hoja berkata jika akan lebih baik jika ia datang sendiri ke rumah itu. Namun sebagai seorang pengacara, Zafer tetap akan menemani Hoja sebagai saksi dan untuk mengumpulkan bukti jika Bibi Asie memang benar pelakunya. Hoja dan Zafer bergegas pergi mendatangi rumah Asie. Di sana tak terlihat ada satu orang pun yang tinggal. Rumah itu terlihat kotor dan kumuh. Hoja menemukan simbol angka 88 di pintu samping rumah itu.
Mereka pun bergegas masuk ke rumah nomor 13 itu untuk mencari Asye. Sembari memeriksa isi rumah, Hoja Mehmet terus berdoa dan tetap waspada. Satu pintu terbuka dengan sendirinya. Mereka memasuki ruangan itu hingga mereka pun menemukan satu pintu yang di atasnya tergantung jimat dari tulang belulang. Zafer berkata jika jimat itu sama seperti jimat yang ia temukan di desa Derun. Saat mereka memasuki ruangan itu, bau menyengat pun semerbak mengisi seluruh ruangan. Tulang belulang berserakan di lantai. Banyak simbol dan gambar setan terpajang di dinding ruangan itu. Nampaknya kamar itu adalah ruang pemujaan setan. Di samping cula kambing ada foto Saidah yang sudah dicoret-coreti mantra. Zafer mengayunkan kameranya dan terlihat benda-benda seperti hiasan namun sebenarnya adalah media sihir. Hoja berkata jika sumber sihir yang sebenarnya mungkin tersimpan di dalam peti. Saat mereka membuka peti itu, ternyata benar. Genangan darah memandikan 3 boneka dengan foto Saidah, Burcu, dan Sinan. Saking busuknya bau di dalam peti itu, Zafer meminta izin untuk keluar dari ruangan. Di dapur, Zafer melihat ada seorang wanita berjubah yang memperhatikannya. Ia memanggil Hoja Mehmet dan mereka pun keluar untuk memeriksa. Hoja tak menemukan siapapun di sana dan kembali melakukan ritual penghapusan mantra. Lagi-lagi, Zafer menemukan hal yang janggal. Ia melihat foto bayi iblis yang juga ia temukan di rumah Deruns. Ia memanggil Hoja dan menanyakan perihal foto itu. Hoja Mehmet menjelaskan jika bayi yang ada di dalam foto itu adalah setengah manusia dan setengah jin. Ia menegaskan jika foto itu adalah anak Asye dari desa Derun. Asye telah melakukan hubungan terlarang dengan jin dan melahirkan anak terkutuk dalam foto itu. Para tetangga Asye di desa Derun itu menguburkan anak itu hidup-hidup. Marah dengan perlakuan itu, Asye dan suaminya menenggelamkan semua warga desa ke Sungai Baltik. Hoja melanjutkan penjelasannya jika sihir yang digunakan Asye bukanlah Hamsa, namun sihir untuk terus hidup dan kekal abadi di dunia. Jumpscare. Asye menyerang Hoja dengan kapak hingga pingsan. Zafer pun turut diserangnya. Asye secara membabi buta menikam kapak itu ke seluruh tubuh Zafer dan Mehmet. Sementara itu di rumah Saidah, Burcu mulai menyadari ada hal yang aneh. Ia menjerit ketakutan dan tiba-tiba listrik padam. Semua orang panik dan bergandengan satu sama lain. Sinan mencoba untuk menyalakan genset namun tak dapat menyala. Dengan membawa kamera, Sinan berlari menuju ke anak dan istrinya. Namun barang-barang di rumahnya itu mulai bergerak sendiri. Sinan berlari mencari Saidah, Aisun, dan Burcu. Namun tak ada siapapun yang menjawab panggilannya. Sinan semakin panik dan kacau. Ia berlari menyusuri setiap sudut ruangan rumahnya itu. Saat ia memeriksa kamarnya, di atas kasur sudah ada genangan darah yang memenuhi isi kasur. Sinan semakin panik dan ketakutan. Lampu kamera miliknya sudah mulai berkedip menandakan baterai akan segera habis. Di depan cermin terlihat ada 3 boneka yang tergeletak di sana. Entah bagaimana, kucing hitam putih muncul secara misterius mengejutkan Sinan. Di sudut pintu, Aisun meringkuk sendirian ketakutan. Sinan memanggil sepupunya untuk segera pergi meninggalkan rumah. Namun Aisun justru menyerangnya dan membuat Sinan berlari menyelamatkan diri. Sinan masuk ke kamar Aisun dan mengunci pintu kamar itu. Ia mulai mendengar suara tangisan anak kecil. Segera Sinan membuka lemari pakaian di kamarnya itu dan menemukan Burcu bersembunyi di sana. Sinan memeluk anaknya itu sambil mencoba untuk menenangkannya. Sinan menelpon polisi dan memberikan alamat rumahnya. Setelah itu, Sinan membawa Burcu untuk keluar dari rumah tersebut. Namun dari belakang, Saidah sudah berdiri menatap mereka berdua. Saidah langsung terbang dan menyergap Sinan seperti menemukan makanan enak. Kaki Sinan diseret oleh makhluk tak berwujud dan menghilang. Kini tinggal Burcu sendirian di sana. Gadis kecil itu membawa kamera menuju ke lemari pakaian. Bibi Asye mengambil kamera Burcu dan membunuh anak cantik itu.
Terlihat wajah bibi Asia yang mengerikan memuntahkan gumpalan asap hitam hingga ia pun jatuh pingsan. Kamera itu diambil oleh Saidah dan berjalan mengitari rumah. Terlihat Saidah mengenakan kalung dengan simbol telapak tangan yang aneh. Ia menanggalkan kamera itu dan pergi entah kemana. Terlihat disclaimer yang menyebutkan jika film ini berdasarkan kejadian nyata. Suara dan visual menunjukkan gambar jin diambil dari arsip pemiliknya dan film pun berakhir. Kejadian nyata ini diambil Hasan Karacadak saat masih kuliah belasan tahun lalu. Ia teringat akan peristiwa horor yang meneror teman kuliahnya sendiri. Kejadian itu terjadi di bagian psikiatri dekat asrama mahasiswa Gulwani Military Medical Academy. Hingga ia pun memberanikan diri untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian mengerikan itu. Bahkan di beberapa adegan terdengar rekaman suara Saidah yang ditampilkan sama seperti aslinya. Penjelasan yang diberikan oleh Hoja Mehmet juga sangat real dan tak dibuat-buat. Namun, nama semua tokoh film ini sengaja diubah dan disamarkan agar tidak melanggar hak privasi keluarga yang sebenarnya. Gimana menurut kalian? Apakah kejadian ini benar-benar terjadi atau hanya sekedar rumor semata? Terima kasih dan sampai jumpa.